Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tapi kali ini gua mau ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia, yaitu pertandingan antara Portugal melawan Uruguay. Jadi kemarin gue udah sempat nonton pertandingan mereka masing-masing, tapi kita lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Jadi Portugal itu berhasil menang dari Ghana dengan skor 3-2, dan di pertandingan ini cukup dramatis sih kalau menurut gue. Nah, secara statistik penguasaan bola Portugal lebih unggul sebanyak 62%. Kesempatan menciptakan gol mereka juga lebih unggul dibandingkan dengan Ghana, yaitu sebanyak 11 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita melihat total operan yang dilakukan oleh Portugal, dia melakukan 636 kali total operan dan 573 kalinya operan yang berhasil. Jadi ya agak so-so lah, nggak terlalu bagus-bagus amat sih kalau menurut gua. Nah, kalau secara serangan dia melakukan 124 kali serangan dan 59 kali serangan berbahaya. Nah, kalau nonton pertandingan kemarin memang cukup dramatis sih kalau gua ngelihat. Jadi ada beberapa momen yang memang patut diperdebatkan, tapi gua nggak akan ngebahas itu. Tapi intinya adalah kemarin Portugal berhasil memenangkan pertandingan ya. Walaupun memang kemarin sebenarnya Ghana sempat melakukan perlawanan sih kalau menurut gua. Sempat melakukan perlawanan, bahkan mereka sempat mencetak 2 gol ya, dan akhirnya mereka bisa mengejar sampai 3-2, tapi mereka tidak mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Jadi sebenarnya di pertandingan kemarin menurut gua Portugal memang unggul dibandingkan dengan Ghana, tapi lini pertahanan Portugal menjadi lengah kalau menurut gua, dan itu yang mungkin harus diperhatikan. Akan sangat berbahaya sekali di pertandingan-pertandingan selanjutnya ketika lini pertahanan mereka kurang begitu bagus tapi lini depan mereka tumpul. Nah, itu yang mungkin patut diperhatikan sama Portugal jika mereka ingin tetap lolos ke babak selanjutnya. Tapi ya peluang mereka cukup besar sih kalau menurut gua. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Uruguay, mereka bermain imbang dengan Korea Selatan dengan skor 0-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik, Uruguay dalam hal penguasaan bola unggul sebenarnya sebanyak 56%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol juga unggul sebanyak 10 kali. Tapi sama-sama tembakan ke arah gawangnya kok nggak ada, sama-sama 0 di sini. Padahal kemarin iya sih, kayaknya momennya nggak ada deh kayaknya yang sampai ditepis ya. Ya nanti coba gue lihat lagi. Tapi kalau secara statistik dia nggak ada ke arah gawangnya. Nah, kalau kita melihat total operan yang dilakukan, Uruguay melakukan 528 kali operan, dan di mana operan yang berhasil sebanyak 459 kali. Jadi masih kurang begitu baik juga ya cara passing successful. Mungkin di angka 80%-an lah ini. Nah, secara serangan Uruguay di angka 110 kali serangan, tapi serangan berbahaya mereka hanya 47 serangan berbahaya, kalah dari serangan berbahayanya Korea Selatan dengan sebanyak 61 kali. Jadi memang waktu gue nonton pertandingan ini, gue ngelihat memang dua negara ini mempunyai kekuatan yang sama ya. Dan apalagi Korea Selatan ya, kalau menurut gue sudah layak dipersandingkan dengan negara top dunia kalau menurut gue. Korea Selatan itu permainannya udah bener-bener sepak bola modern banget. Dia ketika bola lepas dia langsung ngepres, dan ketika melakukan build up pun selalu progresif ke depan. Makanya walaupun dia jarang melakukan operan, tapi serangan berbahayanya lebih banyak dibandingkan dengan Uruguay sebanyak 61 kali. Karena mereka sudah berprinsip untuk melakukan selalu progresif ke depan, dan melakukan serangan. Ya memang akhirnya kedua tim ini tidak berhasil menciptakan gol sama sekali, tapi secara serangan, secara permainan enak sekali ditonton kemarin pertandingan antara Uruguay melawan Korea Selatan ini. Dan itu yang menjadi salah satu faktornya ya, mereka sudah melakukan beberapa kali kesempatan tapi mereka belum berhasil menciptakan gol. Jadi mau nggak mau tingkat finishing ataupun tingkat keberhasilan mereka dalam memanfaatkan kesempatan ini harus ditingkatkan. Ini yang mungkin harus dilatih kembali, dan juga kedisiplinan dalam bertahan tetap harus dijaga, karena mau nggak mau pertandingan selanjutnya akan makin berat ya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Portugal melawan Uruguay. Uruguay secara lini pertahanan sudah teruji dengan serangan bertubi-tubi dari Korea Selatan. Mereka masih konsisten bertahan. Cuman yang nggak ditahu adalah pemain Uruguay ini rata-rata pemain tua gitu, pemain tua, dan recovery dalam waktu 3 hari itu cukup susah buat pemain tua. Karena gue sendiri ngerasain ketika gue mau recovery itu seminggu aja, kayak sekarang udah belum cukup lah habis kalau main bola. Nah, jadi memang
ini akan menjadi salah satu faktor. Mau nggak mau mungkin bisa jadi mereka tingkat kefitan badannya mereka belum optimal. Nah, ini mungkin jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan juga oleh Uruguay. Di satu sisi walaupun juga harus memperhatikan lini serangnya mereka. Nah, Portugal juga walaupun banyak ada pemain tua, tapi mereka masih banyak yang lebih dominan di pemain muda. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi kalau menurut gua di pertandingan kali ini antara Portugal melawan Uruguay pasti akan seru sekali, dan peluang mereka sama-sama kalau menurut gua, dan kemungkinan sih hasilnya akan imbang sih kalau menurut gua. Jadi bisa jadi entah 0-0 atau 1-1, tapi yang jelas kemungkinan akan imbang karena mereka juga akan berhati-hati, apalagi Portugal sudah mendapatkan poin 3, mereka tidak mau sampai kebobolan. Yang memang harus menangkan pertandingan adalah Uruguay, tapi memang cukup berat sih kalau menurut gua kalau mau menang melawan Portugal, karena memang tingkat finishingnya mereka masih belum begitu baik lah kalau menurut gua. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Saksikan prediksi tentang Piala Dunia terus di channel ini, maju sepak bola Indonesia pastinya, dan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia kali ya suatu saat nanti. Indonesia juara.